Lanjut Ci Maling. Oke, kita Lanjut Ci. lanjutkan ya pengendapan ya. Tadi sampai syukur ya. Sampai syukur, sekarang masuk dalam pengendapan. Ya. Kembali kita sudah merasa diampuni, kita sudah bersyukur, kita diberi kesempatan untuk merasakan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah keluar dari diri kita, hanya kita sendiri yang memisahkan diri, ya. Nah, di dalam pengendapan itu maksudnya bahwa ketika kita kembali kepada menjadi anak Allah, kembali kita menjadi yang dirindukan. Jadi kita tuh datang kepada Bapa bukan karena kehebatan kita bisa datang kepada Yesus, terus karena kita yang rindu dulu. Sebetulnya dia sendiri yang memanggil kita, dia sendiri melalui Roh Kudusnya yang merindukan kita. Dan ketika kita sampai pengendapan ini, kita sudah melihat bahwa dalam pengendapan kita melihat wajah Tuhan itu yang setia, yang baik itu sudah tidak lagi dihalangi oleh dosa kita. Kita sudah tahu bersyukur bahwa hidup kita ada di tangannya. Bahwa kita sudah masuk lebih dalam bahwa kita berhadapan dengan Tuhan sendiri. Dan di sini kita melihat pengendapan itu bagaikan air yang tergenang tuh bening, terus kelihatan dasarnya. Nah, disinilah kita mulai berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan. Kita dari sini kita bisa berkata dalam pengendapan itu Tuhan. Contohnya ya, misalnya kita pakai lagu pribadi yang mengenal hatiku, di situ bait-bait dari lagu itu bisa menjadi penghantar lagu. Kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus hanya Engkau yang mengenal hatiku, ya. Engkau sendiri yang telah memanggil aku untuk datang kepadamu. Biarlah saat ini kami mau semakin boleh melihat kebaikan-Mu, karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kita nyanyikan lagu pribadi yang mengenal hatiku. Pengendapan tidak perlu disebutkan. Jadi di pengendapan ini kita sudah mengendapkan diri semula, melakukan penyatuan diri dengan Tuhan dengan maksud bahwa perasaan kita, kehendak kita itu kita mau serahkan kepadanya. Bahwa kita mendapatkan orang yang mengerti kita. Kita mendapatkan orang yang mencintai kita. Kita mendapatkan orang yang kita sanjung. Orang yang benar-benar kita percaya, itu di pengendapan. Sehingga kita bisa curhat sama dia. Dari curhatnya itu, kalau kita menjadi seorang WL, kita berkata-kata kira-kira begitu. Jadi hati kita mulai tertuju pada dia. Kita tidak melihat lagi yang lain. Kita hanya melihat Tuhan sendiri yang kita hadapi, yang kita berhadapan dengan kita. Makanya disebut pengendapan. Di dalam pengendapan ini penting untuk mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Ya. Kita masuk dalam poin 9. Penyembahan. Ya. Jadi di dalam pengendapan kita berhasil tenang, kita berhasil melihat Allah kita berhasil melihat bahwa Dia begitu dekat dengan kita, mulailah kita untuk semakin dekat lagi dan untuk menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan namanya. Karena di pengendapan itu belum menyembah Dia, kita belum hati kita tuh berkobar-kobarnya beda, dengan api kecil dengan api besar tuh beda. Kalau di pengendapan tuh masih ada bahwa aku ada curhat, tapi setelah di penyembahan itu enggak lagi. Penyembahan hanya memandang Tuhan, hanya merasakan kekaguman kepada Tuhan. Inilah namanya penyembahan. Kita semakin memandang Tuhan, semakin menyembah Dia, memuji Dia. Misalnya kita pakai lagu Yesus, ku menyembahmu, ya.
Jadi kita masuk satu ruang ke ruang yang lain tuh seperti kata Santa Teresia Avila dalam bukunya Puri Batin, itu mulai dari pujian itu ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga, mulai masuk, akhirnya masuk ke ruang keempat. Ini namanya ruang keempat dalam penyembahan. Ruang keempat ini adalah jiwa kita, hati kita sudah siap untuk menyembah Tuhan. Disinilah karya Roh Kudus. Ini biasanya dalam pertemuan sel disebut penyembahan ini sudah masuk ke dalam bagaimana nanti manifestasi Roh Kudus akan bekerja. Di situ sentuhan-sentuhan kasih sendiri, sentuhan-sentuhan Tuhan sendiri yang bekerja. Jadi bukan lagi manusia, bukan yang menjadi WL atau yang memimpin pujian itu lagi bekerja, tetapi Allah sendiri yang turun dan melalui kuasa Roh Kudusnya menyatakan dirinya. Makanya disebut pada ruang keempat, orang bisa mengalami pengalaman yang luar biasa, merasa tersentuh, merasa bisa mengeluarkan air mata, merasa hatinya bergetar. Disinilah tempat di ruang penyembahan ini. Di ruang penyembahan ini orang menyembah. Orang bernyanyi dengan luar biasa, mengangkat hatinya, merasa Tuhan itu begitu mengasihinya. Tuhan itu maha kuasa. Di sini perasaan-perasaan kehendak kita ditarik oleh Tuhan dalam penyembahan ini. Makanya ketika kita menyembah dan di akhir penyembahan itu ada bahasa roh. Bahasa roh yaitu bahasa adikodrati. Bahasa roh adalah bahasa cinta kasih antara kita dengan Tuhan. Jadi bahasa cinta kasih itu tidak dimengerti oleh setan. Yang mengerti itu hanya Tuhan. Karena roh kita berdoa dan roh Tuhan yang berdoa. Disitulah terjadi persatuan. Di situ kita pun tidak tahu dengan bahasa roh kita berkata-kata apa. Karena itu adalah bahasa doa adikodrati, melampaui arti pengertian budi kita. Jadi kita tidak bisa artikan. Jadi di dalam penyembahan, ketika senandung roh, ketika sudah bernyanyi penyembahan ini, lagu penyembahan ini, Yesusku menyembahku, akhir lagunya apa ya? Tunggu sebentar, ya. Yesusku menyembahmu, itu endingnya ya. Yesusku menyembahmu, ya rana masih kera. Saya pakai bahasa roh tapi disenandungkan, berarti dinyanyikan, disenandungkan, itu namanya bahasa roh, bahasa adikodrati ya, yang Tuhan berikan melalui pencurahan Roh Kudus biasanya ya. Nah, di dalam senandung roh itu, di dalamnya biasanya orang merasa benar-benar terlepas, merasa karya Tuhan itu luar biasa. Di sanalah Roh Kudus berkarya melalui sabda-sabda. Makanya dikatakan ada namanya manifestasi Roh Kudus. Mulailah sabda pengetahuan keluar, sabda membuat keluar. Sabda pengetahuan adalah sabda tanda yang Tuhan berikan melalui Roh Kudusnya kepada manusia dan menyatakannya kepada kelompok tertentu kalau sedang bersenandung roh dalam situasi doa. Jadi jangan dianggap sabda pengetahuan atau nubuat itu adalah ramalan atau seperti dukun yang bisa menerka-nerka apa. Tidak. Itu dalam suasana doa dan karya Roh Kuduslah. Roh Kuduslah berbicara melalui sabda pengetahuan. Kalau di dalam gereja kita itu namanya karisma. Karisma Roh Kudus itu sangat membantu di dalam sel. Kalau itu di dalam anggotanya punya karunia ini, ya. Karunia ini akan membantu setiap orang. Misalnya, ketika kita sudah senandung roh dan hening, di situ akan misalnya kalian yang letih lesu, kalian yang berbeban berat, aku mengerti engkau.
Tapi salah satu dari kita itu merasa bahwa itu kata-kata yang menguatkan kita. Itu benar-benar tanda dari Tuhan bahwa Dia membawa kabar gembira kepada kita. Dia membawa kelepasan kepada kita. Jadi, di dalam pertemuan sel, kalau ada sabda pengetahuan, ada sabda nubuat, biasanya akan bertumbuh banyak iman-iman baru dan orang-orang yang percaya semakin dikuatkan, ya. Nah, di dalam penyembahan itu jadi jangan dibuat-buat ya. Kalau misalnya belum ada di dalam, biasanya didapatkan bahasa roh itu melalui retret awal, ya, dalam pencurahan roh. Atau bisa juga kita buat suatu pencurahan roh kalau sudah pernah ikut retret awal, pencurahan roh, dan orang bisa mempelajarinya, mentransferkan bahasa roh itu sehingga semua anggota punya. Karena di dalam pertemuan sel kalau punya ini, perkembangan sel itu akan luar biasa. Ya, jadi bukan kita buat-buat, tapi Tuhan sendiri melalui manifestasi Roh Kudus ini kita berkembang lebih cepat, gitu ya. Itu ada pelajaran tersendiri tentang bahasa roh dan pengetahuan dan nubuat. Mungkin suatu ketika kita akan kalau kelompok sel ini bisa mau mengerti lebih dalam, nanti kita akan buat sesuai dengan kebutuhan sel, ya. Nah, setelah sampai di situ kita sampai kepada poin, setelah itu kan, setelah sabda itu sudah hening, tenang, itu harus ada jeda ya, sudah ada jeda. Kita seorang pemimpin kalau yang di penyembahan itu harus menutupnya dengan kemuliaan. Kalau tidak mau doa panjang, kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Stop. Atau kita pakai doa, terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Bentar lagi kami mau sharing pengajaran. Misalnya siapa yang mengajar sudah tahu kan, kita doakan dia yang mengajar. Di dalam pengajaran banyak hal bisa dilakukan. Yang lalu saya tidak menerangkan tentang pengajaran. Di dalam komunitas ini, di dalam KTM ini, ada pelajaran tentang cara praktis untuk mengajar atau memberi renungan, yaitu 7 langkah. Kalau misalnya di anggota sel ini ada beberapa yang mempunyai karunia talenta di sana di dalam mengajar atau membawa renungan, mari bergabung di dalam KTM, kita buat satu pengajaran yang bisa membantu kita untuk dengan sistematis orang bisa mengajar dengan baik, gitu ya, di dalam pengajaran. Bisa dalam pengajaran itu kita bawa seperti dalam sel, saya sudah dengar katanya PPAT, visi misi sudah jalan kan? Sudah tuh Lexio Divina sudah jalan. Nanti ada Lexio Divina langsung praktek. Ada bisa pakai doa Yesus juga bisa, itu di sesi sharing dan pengajaran itu. Juga bisa bawa dalam renungan. Renungan misalnya kita ambil bacaan dari misalnya tentang talenta. Ya, talenta yaitu di Matius 25. Saya kasih contoh ya renungan. Hari ini kita akan mendengarkan tentang talenta. Talenta itu jika kita memakai talenta kita yang telah Tuhan berikan kepada kita, tanpa kita sadari kita menambah talenta yang lain. Ya, nah, setelah itu latar belakang nanti kita bercerita bagaimana kita berkembang satu talenta ke talenta yang lain. Ya, dari kita di dalam kitab suci di Matius dikatakan bahwa kita ada yang diberi 5 talenta dan orang itu berkembang 5 talenta lagi, jadi 10 ya. Terus ada yang dikasih 2. Ditambah lagi dia karena berkembang, karena dia belajar, karena dia mulai
tahu bahwa saya ada di mana, oh saya bisa bernyanyi dengan baik, saya bisa bermusik, atau saya bisa mengajar, atau saya bisa yang lain gitu ya. Misalnya jangan yang kelihatan kita bisa mengajar, oh saya bisa mengajak orang, itu talenta. Saya bisa membawa kegembiraan, itu talenta ya. Nah, saya bisa, kenapa saya bisa bilang itu talenta? Karena saya dapatkan ada orang punya satu talenta, dia hanya talentanya bisa ngajak orang, bisa bawa orang ke dalam sel, ya, bawa anggota temennya, istilahnya evangelisasi eikos. Setelah dia kenal, dia bawa, dia tidak bisa bercerita tentang Yesus panjang, tapi dia dibawa ke dalam sel. Nah itu sudah mengembangkan talenta yang satu itu, dia merasa aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa ngajar, tapi dia cuma bisanya, misalnya cuma bawa kue, itu talenta bagi dia. Ketika satu talenta itu dia datang ke dalam pertemuan sel, satu talenta itu dia titipkan kepada orang yang mempunyai 5 talenta. Coba lihat ya, orang yang punya banyak talenta semakin banyak. Kenapa? Karena tanpa orang yang punya satu talenta itu datang, pertemuan itu tidak ada. Coba kau bayangkan, 10 orang yang punya talenta banyak itu cuma 2 orang. Terus yang lain cuma satu talenta. Loh, berarti orang satu talenta tuh bilang, aku tidak dapat diberi Tuhan, tidak banyak yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya tidak perlu datang, karena itu saya simpan aja sesuai dengan kitab suci itu. Akhirnya dia punya talenta satu, itu pun dikasihkan kepada orang lain. Kita tidak mau itu terjadi. Kita hanya bisa bawa makanan, kita hanya bisa bawa orang, kita hanya bisa datang dari diri kita tidak bisa apa-apa. Itu sudah talenta. Kalau tanpa Anda hadir yang punya talenta itu, pertemuan itu tidak akan terjadi. Coba yang punya talenta 2 orang itu, pertemuan sel cuma 2 orang, yang lain cuma satu-satu. Tidak berarti kita cuma pertemuan sel berdua kan? Mari, satu talenta pun kita datang. Nah, itu cara mengajar supaya orang tuh merasa bahwa, oh iya ya, jadi saya tidak perlu takut, saya tidak bisa apa-apa. Mulailah kita masuk, mulailah kita meyakinkan orang bahwa kau tak punya talenta apapun, tidak apa-apa, datang. Kau bawa satu talenta, titip kepada orang lain. Saya hadir, berarti saya hadir. Saya titipkan satu talenta kepada orang yang talentanya banyak. Di situ saya bisa belajar, di situ saya bisa melihat, di situ saya bisa membawa apa yang ajaran teman saya yang punya banyak talenta, sehingga apa yang diajarkan saya bawa ke dalam rumah saya. Kalau saya bawa, berbagi dengan suami saya, berbagi dengan istri saya, berbagi sama anak-anak saya. Apakah tidak berkembang talenta itu? Berkembang, saya bilang. Banyak cara untuk mengajar dengan baik ya. Kalau di dalam komunitas ini kita benar-benar turuti, kita sungguh-sungguh seperti sekolah rohani. Kita datang dan belajar banyak hal ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam doa umat. Bentar, Cek, agak macet nih, Cek. Nah, ya, jadi setelah sharing, setelah pengajaran, jadi tidak usah takut kita bilang kita tidak punya talenta. Kita datang, kita lama-lama orang bilang telur asin kalau tidak melalui proses asin itu tidak direndang dalam gambar garam tidak akan asin. Demikian kita juga. Kita akan semakin bisa ketika kita membiasakan diri untuk datang selalu di sel, untuk selalu mau berkembang, ya. Nah, di dalam doa umat, kita bisa mendoakan kepentingan kita. Nah, sebaiknya, itu saran sebaiknya, kalau misalnya kita doa umat, kita mau mendoakan misalnya anak kita, sebaiknya karena kita di rumah sering mendoakan anak kita, sebaiknya kita bilang sama teman kita, misalnya teman kita, bantu ya doain aku nanti ya, doain anak aku lagi ujian supaya dia bisa. Jadi kita mulai membiasakan diri menitipkan doa kepada teman-teman kita, karena kita juga sudah berdoa kan di rumah minta sama Tuhan. Jadi kita mulai menggedor pintu Tuhan melalui orang lain juga, ya. Jadi bukan hanya harus kita yang berdoa untuk kepentingan kita. Kita mulai membiasakan diri menitipkan doa. Jadi saya misalnya mendoakan teman saya,
Jadi teman saya doakan, nanti dia doakan doa saya atau orang lain. Jadi kita mulai melibatkan orang lain untuk peduli dengan keadaan kita. Untuk membawa nanti setelah doa di dalam doa umat ini, membawa doa, titipan doa kita, dia juga bawa ke rumah. Karena orang yang jeli, kalau orang mau berkembang, ketika lihat saudaranya dalam kesusahan dan minta doa, bukan menggosipkannya, tapi membawakan wujud doa ini kepada Tuhan. Ya, kita semua mempunyai kesulitan yang berbeda-beda. Disinilah arti kebersamaan, kasih persaudaraan dalam komunitas. Ya, persoalan dia adalah persoalan kita. Mulailah kita peduli. Di dalam setiap misa kudus, di dalam adorasi kita menyertakan dia, menyertakan keluarganya, misal keluarganya dalam masalah. Jadi dalam pertemuan sel, masalah sel adalah hal di dalam sel, tidak dibicarakan di luar. Membiasakan diri itu, ya, itu keluarga kedua kita. Kita membicarakan keburukan keluarga kita, berarti kita juga bukan semakin baik, tapi kita menjadi seorang yang tidak lebih dari seorang di luar komunitas ini. Ya, kita dapatkan di luar sudah banyak orang menggosip-gosip ini itu. Kenapa kita sudah masuk komunitas, kita membiasakan diri untuk tidak berbuat baik, tapi kita semakin menjadi orang yang menakutkan, menjadi orang yang tidak aman gitu ya. Nah, itu di doa spontan. Terus saling menumpangkan tangan. Nah, di dalam saling menumpangkan tangan, di sana juga akan terjadi manifestasi Roh Kudus melalui sabda pengetahuan. Kita akan tahu cara ketika kita menyentuh saudara kita, di sana kadang-kadang Roh Kudus berbicara. Di sana kita akan melihat bagaimana keadaan teman saya, mungkin teman kita tidak berani cerita terlalu dalam, tapi kita tahu, tapi bukan berarti kita korek-korek dia supaya kita menjadikan bahan gosip, tidak. Tetapi kita simpan itu semua. Kalau dia tidak mau bercerita, kita tidak usah kepo gitu ya. Kita harus menyimpan rasa itu dengan Tuhan, dan hanya kepada Tuhan kita berdoa supaya membantu dia. Kalau tidak bisa berbahasa roh dalam menumpang tangan, kita berdoa dalam hati, Tuhan tolong dia. Kadang-kadang kita akan merasa dia begitu berbeban berat. Kadang-kadang kita merasa bahwa dia ada sakit, tapi dia tidak bisa cerita sakitnya itu apa. Ya, penderitaannya luar biasa. Tetapi Allah waktu bersama kita bersama itu Allah hadir, Roh Kudusnya hadir, mendengarkan doa kita. Tuhan tolong dia, bantu dia. Saya tidak tahu permasalahannya, tapi aku percaya Engkau mau membebaskan dia. Bantulah dia. Itu sudah doa. Jadi kita saling menguatkan. Dan di dalam sel itu menjadikan kita itu saling peduli, saling bela rasa gitu ya. Di sanalah Tuhan akan sungguh hadir. Kalau kita punya perasaan itu, Tuhan akan membantu kita. Karena tujuan Tuhan adalah membebaskan kita, membawa teman-teman kita bahagia, membawa kita semua merasakan kelegaan menjadi anak-anak Allah. Jadi tidak terikat pada hal-hal yang jelek gitu ya, yang membawa keburukan. Nah, itu penumpangan tangan. Setelah penumpangan tangan, kita akan doa penyerahan ya. Di dalam doa penyerahan sini nggak ada ya. Nah, doa penyerahan yang dari kertas ini untuk doa penyerahan itu biasanya didoakan. Ada ya Pak Budi ya? Semua orang anggota ya. Ya, anggota ada ya. Membiasakan doa penyerahan ini, karena doa penyerahan ini kalau tidak didoakan dalam sel, bisa doa pribadi. Doa penyerahan ini penting karena komunitas ini bukan hanya sel kita. Jadi kita berdoa itu luar biasa. Seluruh dunia ada di KTM ini. Jadi mulai dari Romo, CSE, mulai Putri Karmel, kita awamnya adalah KTM. Betapa besarnya ikatan itu, doa penyerahan itu. Jadi penting ya doa penyerahan. Kita berdoa berarti kita bersama-sama berdoa.
Itu doa penyerahan. Setelah itu Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, baru penutup terakhir tanda salib, pengumuman kolektor. Selesai. Mari kita lakukan itu semua dengan proses pelan-pelan. Jangan takut. Dapatkan dirimu, talentamu ada di mana. Kalau talentamu bernyanyi, bernyanyilah dengan baik. Talentamu bermain musik, bermainlah dengan baik. Mengajar, mari kita mengambil semua itu untuk perkembangan talenta kita, untuk perkembangan sel kita. Kalau dalam setiap anggota mengambil bagiannya masing-masing, saya percaya dalam 6 bulan sel ini akan bertumbuh dengan luar biasa. Karena dia tidak memakai dirinya. Tanpa dia sengaja, semua orang berkembang, bertumbuh dengan baik. Di dalam sel tidak ada lagi senior dan junior. Adanya adalah kita bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami, Anda juga berkewajiban berbagi dengan teman Anda yang baru, sehingga engkau pun menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pengajarannya. Kita tutup dengan doa atau mau lanjut sharing apa? Waktunya tinggal 7 menit. Kalau mau lanjut, kita mulai dari awal lagi kayak tadi, mulai masuk dari lagi. Mau lanjut atau gimana teman-teman? Maksudnya 7 menit setelah ini mati. Kita masuk kembali untuk sesi tanya jawab bagaimana? Halo? Doa. Tutup langsung ya. Doa. Ya. Oke. Tutup ya. Ya, nanti kita kalau misalnya masih penasaran bisa WA, bisa melalui itu ya. Kita pelan-pelan, kita enggak usah harus. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini kita semua mendapat semuanya pengalaman ini nanti kita bisa bagikan kepada orang lain lebih banyak lagi sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Kita berbeda, tapi percaya kita semua dipakai Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau sungguh baik, Engkau telah kumpulkan kami di dalam sel Nabi Elisa ini. Kami percaya setiap yang terjadi dalam hidup kami ini adalah sepengetahuan Engkau. Biarlah semua yang telah kami dengar, semua kata-kata pengajaran yang berasal daripadamu, sungguh melekat dalam hati kami, dalam pikiran kami, mengubah kami semua dalam hidup kami ini. Kami memang berbeda, tapi kami percaya di dalam perbedaan itu ada suatu kebersamaan. Dan kami percaya, biarlah Roh Kudus mau membimbing kami, menuntun kami, sehingga kami berani untuk melangkah, sehingga kami berani untuk berbagi dengan orang lain melalui pengajaran dan pengetahuan kami ini. Kami percaya Tuhan, kami semakin disatukan oleh kasih persaudaraan. Ampuni kami bila kami mungkin dalam kata-kata telah melukai orang lain, tetapi kami percaya kami hanya bagian alat kecilmu. Engkaulah segalanya bagi kami. Terpujilah nama dan sepanjang masa. Berkati juga Pak Budi dan teman-temannya yang telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan dan juga mengadakan Zoom ini. Saya percaya dan kami semua percaya bahwa penyelenggaraan hanya di dalam tangan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Cemeling yang telah berkenan memberi pengajaran buat kita. Nanti kita akan bikin susun program lagi selama masa pandemi ini, ya menjaga kesehatan kita dengan protokol yang ada, memakai masker, jangan lupa cuci tangan kalau sudah keluar, bersih-bersih.
nanti kita akan kita undang lagi dalam pertemuan pelajaran selanjutnya. Terima kasih semua teman-teman. Ko Budi, rekamannya tolong ya, Ko Budi. Ya, aku lagi coba Ko Lukman, maklum ini masih pengajaran masih butuh masternya yang lain lagi nanti. Ini sudah direkam. Oh iya, siap. Sudah siap. ada rekamannya. Terima kasih Ko Budi. Nanti Ya. Ko Lukman itu rekaman kirim lewat email atau apa ya? Karena ini layarnya layar komputer. Sedangkan aku ikut dengan lewat iPad. Mungkin kalau Lukman tahu cara kirimnya. Kalau yang filenya besar mesti lewat email, kalau enggak enggak mau pakai WA Ko Budi. Oke, kalau gitu nanti tolong email masing-masing lah kirim ke Siap. aku, jadi aku kirim ke email kalian lah. Oke, makasih. Terima kasih. Makasih Ko Budi, makasih Ko Budi. Ya, terima kasih. Meli, Ko Budi, dan teman-teman semua. Oke, jangan lupa tolong ya emailnya nanti jadi kita bisa saling koreksi lagi. Mungkin kalau nanti ada yang mau nanya lewat Gmailing, saya akan kirim WA-nya di grup nanti, grup yang tadi aku undang orang. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, makasih Cemeling. Tuhan memberkati. Ya. Kawan-kawan semua, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih kok, Akang.